Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Ghafur Muqaddiril Aqdar wa Mudabbiril Umur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nurin faqa kulla nur, habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nusyur, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, bini sepuh segenap takmir musalla Al-Ikhlas, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, karangan daripada Al-Imamul Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Terakhir kita membahas penjelasan daripada beliau Al-Imamul Ghazali bahwasanya orang yang menimbah ilmu atau mempelajari ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama, orang menimbah ilmu memang niatnya untuk dijadikan bekal bagi dia untuk akhiratnya, dan tidak bertujuan dengan dia menimba ilmunya kecuali semata-mata hanya karena Allah dan meraih kenikmatan di akhirat. Maka fahada minal faizin, kata Imam Al-Ghazali, yang seperti ini insya Allah golongannya orang-orang yang beruntung besok di akhirat. Mungkin-mungkin kalau jenengan termasuk sing kaya ngeten niki. Ngaji niki pancene diniati gawe sangu akhirat.
niat matus rahmati Gusti Allah, ridhone Gusti Allah, tujuane benjing teng akhirat kepengin dadi tiyang ingkang slamet saking neraka lan mlebet swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada niat-niat yang lain. Yang kedua, ada orang itu menimba ilmu tapi untuk membantu kesuksesan dia dalam urusan dunia, untuk mencari kedudukan, mencari kemuliaan, mencari harta. Tapi dia menyadari kalau dia itu keliru, kalau dia itu salah, kalau tujuan dia itu melenceng. Maka kalau yang kedua ini lek sampai tobat nggih, lek sampai pecah boten tobat tetap seperti itu, maka dikhawatirkan dia meninggalnya su'il khotimah, meninggalnya su'il khotimah. Jadi masih alim, ilmu niku boten enten manfaati blas, gada ilmu koyok boten gada ilmu. Tapi lek misale tasik diparingi rahmat kali Gusti Allah, sakderenge ketekan ajal kok tobat, dandani atine, ngelurusno niati, maka kemudian dia betul-betul membuktikan perubahan tersebut. Ilmu niku bener-bener diamalaken. Kekurangan-kekurangan dia yang lalu-lalu itu dia kejar. Maka yang seperti ini masih ada harapan iltahaqa bil faizi, tetap kumpul dengan orang-orang yang beruntung para hadirin. Kenapa? Fa inna ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Karena sapa wong sing tobat teko dosa, sing penting si urip iki durung telat tobate, niku padha karo wong gak duwe dosa para hadirin. Oleh karena itu jangan pernah khawatir kita kalau dengan rahmatnya Allah ya, dengan kemurahan Allah, dengan kelembutan Allah, tidak akan kita dapatkan yang seperti Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Masih dosa niku kathane kaya napa, sing penting gelem teman-teman tobat, Gusti Allah siap menerima tobat kita. Dan Gusti Allah siap menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten bosen nih Gusti Allah nrimo tobaté menungso niki, mboten enten bosen nih para hadirin. Siji kali menungso, lek wateke menungso nek wong salah sepisan di sepuro. Salah ping pindho di sepuro, salah ping telu dikeplak. Lah ngoten lek kula jenengan iki. Tapi lek Gusti Allah mboten para hadirin. Oleh karena itu jangan pernah ada yang putus asa. Kadang-kadang tiang itu ahli maksiat, wis mari maksiat getun tobat, gak suwe balik maneh ya. Aja putus asa, tetep tobat maneh. Mari ngono balik maneh sih ya tobat maneh terus. Sing penting serius lho, duduk dolanan. Sing bahaya niku lek dikek dolanan. Tobat tapi wis rencana, tobatan nasuhan iku. Nggih. Dudu tobatan nasuhan lek kaya ngoten niku wis rencana, dadi tobat niku gayahe tok tobat astagfirullah, tapi di atine mari ngono tak lakoni maneh wis di sepuro, gak di sepuro niku tobat memang gak di sepuro sih.
Tapi kalau kita sungguh-sungguh memang pancene getun, mangis, nyesel, tapi mboten suwe sik kumat maneh sih. Karena kan kadang-kadang napa malih lek pun dosa-dosa tertentu sing pun biasanya kecanduan lah, istilahnya bahasanya kecanduan. Kan mboten gampil kadang-kadang kalau mandeg grek niku rada repot. Nah, intinya jangan pernah putus asa. Kapan kita ini melakukan dosa dan bersalah, bermaksiat kepada Allah, terus tobat. Sing penting teman-teman nyesel. Nanti pada saatnya insya Allah akan jadikan kita ini benar-benar tidak tertarik lagi dengan maksiat tersebut, dengan bantuan Allah dan rahmatnya Allah. Jijik dengan maksiat tersebut. Sing asale doyan ngelampahi berubah, berarti jijik ndak gelem blas ngelampahi. Itu pada saatnya kan seperti itu. Yang penting tadi itu terus bertobat. Tapi ya tadi syaratnya tobat itu sebelum sakaratul maut. Ojo sampai telat. Ojo sampai nunda-nunda. Jangan menunda tobat. Kenapa? Karena kita semua tidak ada yang tahu sisa hidup kita berapa lama lagi. Makanya enten pesen Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngilingaken kula jenengan untuk bersegera dalam amal soleh. Badiru bil a'mali sholihah qabla an tamutu. Loh, termasuk amal soleh yang ditekankan juga oleh Nabi Muhammad, wa tubu ilallahi qablal gharghara. Bersegeralah kalian dengan amal soleh sebelum kalian mati. Esok jenengan nganggur nggak ada kesempatan ibadah, ojo ditunda. Engko bengi ae. Bengi nganggur ono kesempatan ibadah, ojo ditunda, meni isuk ae. Pesan Kanjeng Nabi disuruh bersegera. Kalau berbuat baik itu bersegera. Kapan ada kesempatan, ada waktu luang, laksanakan. Nunda-nunda niku lek bahasa Arab namine at-taswif. Nunda-nunda amal soleh. Tiang sing hobine nunda amal soleh, akhirnya laqiyallah, menghadap Allah dalam keadaan dia fakir. Dalam keadaan fakir daripada sanggup. Krono dia nunda. Esok nggak ada kesempatan ditunda sore. Sore kok sibuk akhirnya gak koper. Sore ana kesempatan ditunda esuk. Esuk kok ana kerjaan ya ndak koper nglakoni. Akhirnya mboten gak ada amal tiyang sing kaya ngoten. Oleh karena itu bersegeralah dengan amal soleh sebelum kalian meninggal, sebelum kalian mati. Selanjutnya bahwa tubu ilallahi qablal gharghara. Bertobatlah kepada Allah sebelum sakaratul maut. Sebelum roh nyampe di kerongkongan kita. Lek pun ketekan mati, tobat ya percuma wis. Tobatnya pun ditolak kali Gusti Allah. Tobatnya pun boten diterami kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah firmankan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Sehingga ketika datang kepada salah satu dari mereka kematian, qala, dia berkata, niki Gusti Allah jelasaken kata menungso sing kaya ngeten iki kathah para hadirin. Oleh karena itu monggo ojo sampai kula jenengan termasuk sing kaya ngeten, naudzubillah min dzalik.
sehingga ketika datang kepada salah satu dari mereka kematian, qala, dia berkata, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan lagi ya Allah saya, ya Allah uripno maneh kula Gusti Allah, njaluk urip maneh. Mau apa dia kok minta dihidupkan lagi? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saat saya hidup saya tinggalkan. Biyen sik uripe mungkin sering boten salat 5 waktu, sik uripe mungkin Ramadan sering ndak poso, sik uripe gadah tiyang sepuh kok ndak birrul walidain, ngelamak nang wong tuane, sik uripe niku mboten ngedohi maksiat. Agar saya bisa berbuat baik, beramal soleh yang dulu waktu saya masih hidup saya tinggalkan ya Allah. Tapi kapan ini kait sadar pun ketekan mati? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak bisa, sudah. Itu kalimat hanya bisa dia ucapkan, sudah. Hanya bisa dia ucapkan di hadapan mereka kalau sudah datang kematian, alam barzakh. Lek wis dicabut nyawane pun terbujur kaku, mari ngono nang di ya dilepon nang kuburan, melebet teng alam barzakh. Sampai kapan teng alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari nanti kebangkitan, dibangkitkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo maneh sing ahli maksiat para hadirin, sebagian riwayat niku tiyang sing pun mlebet swarga. Ketika ada saat-saat di dunia yang dia gunakan lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, niku benjing tasik nyesel. Lek tak gawe zikir lak tambah dhuwur derajatku di swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Apalagi yang mereka mendapatkan azab, mendapatkan siksa karena meninggalkan perintah Allah atau nerjang larangan Allah, pasti mereka akan sangat menyesal di saat itu. Oleh karena itu dua hal tadi itu penting para hadirin untuk kita jadikan pegangan dalam kita menjalani sisa hidup kita di atas dunia. Napa luru wau niku pesen Kanjeng Nabi, bersegera dengan amal soleh. Wes kate dikaya apa urip ana donya niki para hadirin. Kan semuanya akan kita tinggalkan. Jangan terlalu kita ini perhatian dengan yang akan kita tinggalkan. Mestinya perhatian kita kalau kita ini benar-benar serius ingin selamat di akhirat dengan apa yang akan kita bawa. Singkatnya kata menungso lak waliane bingung ambil urusan donya tok kadang-kadang, padahal yakin donyane niku bakal ditinggalaken para hadirin. Kate duwe-duwe piro di ATM, mati ndak kirano digawa. Kate duwe tanah pirang hektar, sing dipanggoni lek mati ya sak meter kali 2 meter, kuburan. Kate duwe klambi piro sing di lemarine, lek mati yo kafan. Oleh karena itu perhatian kita semestinya kita fokus dengan apa yang kita bawa, bukan dengan apa yang akan kita tinggalkan. Bersegera kita dengan amal soleh. Sudah, jangan kita habiskan waktu kita untuk yang tidak manfaat. Napa mali maksiat, sing manfaat, sing ndak manfaat ae ojo. Tangi turu isu, nggih salat jamaah, nggih maca wirid, nggih maca sholawat.
ngelakoni sing apik-apik, sing sae-sae, zikir, wirid, maca istighfar, itu semuanya yang akan manfaat bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertobat. Ya, kita tahu diri kita masing-masing para hadirin. Kalau selama ini kita merasa masih ada perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan, monggo bersegera kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Muasi dosa gedene kaya apa, Gusti Allah siap merahmati kita dan mengampuni kita. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah yang melarang kita ini dilarang sama Allah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas keterlaluan dalam bermaksiat, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu siap mengampuni semua dosa. Sing boten saged disepuro niku cuma syirik dumateng Gusti Allah. Yaitu yang syirik boten iman dumateng Gusti Allah, ya kudu iman dhisik lek kepengin disepuro. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang tidak diampuni itu syirik, tapi selainnya syirik semuanya Allah siap mengampuni para hadirin. Maha rahmat, maha pengampun Allah Subhanahu wa taala, maha belas kasihan, maha kasih sayang. Innallaha ghafurur rahim. Kita termasuk nih yang ngaji kok niate mboten sae melenceng sampai dadi wong alim sih niate melenceng ae, gak lurus niate. Tapi kalau dia menyadari salah, ngerulek salah, niki tasih wonten harapan iki derenge pejah diparingi taufik hidayah kali Gusti Allah kok tobat, kok berubah. Ya, memperbaiki niat sekaligus memperbaiki amal, maka ini masih ada harapan untuk bisa bergabung dengan kelompoknya orang-orang yang beruntung, yaitu menjadi orang-orang yang selamat dari nerakanya Allah dan masuk surganya Allah. Sing nomor 3 para hadirin hadirat, dan ini yang paling jelek ini, paling berbahaya. Warajulun salisun, orang yang ketiga ini yang mempelajari ilmu istahwadza alaihi syaitan, dia dikalahkan atau dikuasai oleh setan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal, sehingga dia menjadikan ilmunya sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai alat untuk memperbanyak harta. Wattafakhur bil jahi wat ta'azzuzi bi kasratil adba, berbangga-bangga dengan jabatan dan mencari kemuliaan dengan banyaknya pengikut. Yadkhulu bi ilmihi kullamadkhal, dia masuk dengan ilmunya semua yang bisa dia masuki. Raja'an an yaqdiya minad dunya wa tarahu, dia berharap untuk tersampaikan hajat dunianya. Dadi ndak kadek mikir halal haram nih, masih nggak ada ilmu, pokoknya ono duwike haram dadi halal,
halal dadi haram. Ana pendapat sing mestine luwih hati-hati ndolek pendapat-pendapat sing rada enteng, ndolek hila. Ya, demi meraih harta dan meraih kekayaan atau mendapatkan jabatan. Na'udzubillah min dzalik. Lek tiyang niku menuntut ilmu dengan tujuan seperti ini, atau orang berilmu tapi niatnya hatinya dengan ilmunya digunakan yang seperti ini. Bodoh karo gak duwe ilmu niku. Ndak ono manfaate, ndak ono barokahe, tidak menghantarkan kepada kemuliaan terutama besok di akhirat, malah kehinaan dan menjadi orang yang celaka nanti di hadapan Allah. Wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi, dan dia dengan itu semua menyimpan dalam hatinya. Annahu 'indallahi bimakana, dia merasa di sisi Allah punya kedudukan. Litisamihi bisimatil ulama, karena dia bersifat dengan sifatnya orang yang alim, ulama. Wa tarasumihi birusumihim, dan berpakaian fizzayyi, ya berpakaian dengan pakaian mereka, ya wal mantiki, dan juga dalam ucapannya seperti para ulama. Ma'atakalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan, padahal dia ini sangat haus dengan dunia baik secara zahir atau secara batin. Niki sak temene mirip kali sing nomor loro, mirip niki. Cuma lek sing nomor loro niku menyadari kalau dia itu keliru. Niate melenceng niku menyadari. Lek sing nomor 3 niki wis keliru, ndak krasa keliru, krasa dadi wali sian. Polahe enggak ada ilmu, polahe pakaiane orang yang berilmu, bicaranya orang yang berilmu, padahal perilakunya tujuannya zahir batin adalah orang yang bukan mencari kemuliaan di sisi Allah tapi mencari kemuliaan di dunia. Jadi tiang niku lek salah tapi ro lek salah, niki masih ada harapan untuk berubah, berarti untuk bisa menjadi orang yang baik. Sing bahaya niku tiang salah gak sadar lek salah ngerasa bener niki bahaya niki, rada abot katene propan niku rada abot. Maka yang ketiga ini kata Imamul Ghazali, fahadha minal halikin wa minal humqa al maghrurin, ini golongannya orang yang celaka dan termasuk golongannya orang yang bodoh yang tertipu. Masih alim dawuhna Imamul Ghazali gak iso diwara alim lek kaya ngoten niku, bodoh dan tertipu. Ya, ini dulu malam hari ini, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang bukan cuma kita pelajari dan kita dengar, tapi kita terapkan dalam sisa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi